Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian membayangkan kebiasaan yang hampir dilakukan setiap hari. Saat baru bangun tidur, apa yang biasanya langsung kalian lakukan? Mungkin membuka WhatsApp untuk melihat pesan, mengecek Instagram atau TikTok, membuka aplikasi mobile banking, atau bahkan memesan sarapan melalui GoFood maupun GrabFood. Kalau dipikir-pikir, hampir seluruh aktivitas tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari ekonomi digital. Lalu muncul pertanyaan, apakah perkembangan ekonomi digital hanya memberikan manfaat atau justru juga membawa berbagai tantangan yang perlu kita waspadai? Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, hampir semua kegiatan dilakukan secara langsung. Saat ingin berbelanja, kita harus datang ke toko. Ketika ingin melakukan transaksi keuangan, kita harus mengantri di bank. Bahkan, untuk mencari informasi, kita lebih sering mengandalkan buku atau datang ke perpustakaan. Namun, kondisi tersebut kini sudah banyak berubah. Kehadiran internet serta smartphone membuat berbagai aktivitas dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Berbelanja, membayar tagihan, belajar, hingga berkomunikasi kini cukup dilakukan melalui perangkat digital. Perubahan inilah yang menjadi dasar berkembangnya ekonomi digital, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama. Perkembangan ekonomi digital tentunya menghadirkan banyak peluang bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah munculnya berbagai jenis pekerjaan baru. Saat ini, seseorang bisa menjadi content creator, freelancer, affiliate marketer, ataupun membuka bisnis online hanya dengan memanfaatkan smartphone dan koneksi internet. Tidak hanya itu, jangkauan pasar juga menjadi semakin luas. Pelaku UMKM kini tidak lagi bergantung pada konsumen di daerah tempat usahanya berada. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka dapat menjual produknya ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga pasar internasional. Selain itu, sistem pembayaran seperti kris dan mobile banking membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih praktis. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Semakin banyak informasi pribadi yang tersimpan di internet, maka semakin besar pula risiko terjadinya kebocoran data, penipuan online, hingga berbagai bentuk kejahatan cyber yang dapat merugikan masyarakat. Selain persoalan keamanan data, perusahaan digital yang memiliki modal besar juga berpotensi menguasai pasar sehingga pelaku usaha kecil harus bekerja lebih keras untuk tetap mampu bersaing. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan akses internet di berbagai daerah sehingga belum menikmati manfaat ekonomi digital secara merata. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal perkembangan ekonomi digital. Berbagai regulasi diperlukan untuk melindungi data pribadi masyarakat, mencegah praktik monopoli, meningkatkan literasi digital, serta memberikan dukungan kepada UMKM agar mampu berkembang dan bersaing di tengah pesatnya transformasi digital. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperluas akses pasar, serta membuat berbagai transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, di sisi lain, kita juga harus siap menghadapi
berbagai risiko seperti kebocoran data, kejahatan cyber, dan ketimpangan akses terhadap teknologi. Menurut saya, hal yang paling penting bukanlah menolak perkembangan teknologi, melainkan memanfaatkannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Apabila didukung oleh regulasi yang baik serta literasi digital yang memadai, ekonomi digital akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.